Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad fatanna qablahum qauma fir'auna waja'ahum rasulun karim an addu ilayya 'alallah an addu ilayya ibadallahi inni lakum rasulun amin. Wa alla ta'alu 'alallahi inni atikum bisultanin mubin wa inni udtu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun wa illam tu'minu li fa'tazilun. Fada'a rabbahu anna haula'i qaumun mujrimun fa'asri bi ibadi laylan innakum muttaba'un watrukil bahra rahwa innahum jundun mughraqun qam taraku min jannati wa uyun wa juru'in wa qawmin karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad fatanna jeung yakti teman-teman geus nyoba kaula balauna geus nyoba kaula qoblahum dina samemehna jalma-jalma kafir kaum Fir'auna ka kaum Fir'aun ma'ahu sarta Fir'aun waja'a jeung datang hum ka ieu kaum rasulun hiji utusan huwa ari itu rasul Musa alaihi salam eta Nabi Musa alaihi salam karimun anu mulia alallahi ka Allah ta'ala an aibi an addu kalawan tegesna kudu nyumponan anjeun ilayya ka kaula ma kana perkara adumu anu ngajak kaulakum karanjeun ilaihi kana eta perkara minal imani tina iman ay adhiru tegesna kudu ngadohirkeun aranjeun kabeh imanakum kana iman aranjeun kabeh bil taati kalawan taat li ka kaula. Ya ibadallah he pirang-pirang abdi Allah ini sanyanyana kaula lakum karanjeun kabeh rasulun eta rasul aminun anu dipercaya alama kana perkara ursiltu anu diutus kaula bihi kalawan mawa perkara wa alla ta'lu jeung yen ulah umuluhur aranjeun tegesna gumede aranjeun kabeh alallahi ka Gusti Allah
bitarki ta'atihi kalawan ninggalkeun taat ka Allah. Ini sanyana kaula atikum datang kaula karanjeun bisultanin kalawan mawad dalil burhanin dalil mubin anu jelas bayinin anu jelas ala risalati kana risalah kaula patawa'adu maka ngancam ieu si kaum Fir'aun hu ka Nabi Musa birrajmi kalawan ngabaledo. Faqala yung nyarios Nabi Musa wa inni sanyana kaula untuk menta pangraksa kaula birabbi ka pangeran kaula wa rabbikum jeung pangeran aranjeun antar jumuni kana maledog aranjeun ka kaula bil hijarati kalawan batu wa illam tu'minu jeung lamun hantu iman aranjeun kabeh li ka kaula tusaddiqu tegasna ngabenerkeun aranjeun li ka kaula fa'tajilun mangka kudu ngajauhan aranjeun ka kaula patruku kudu ninggalkeun aranjeun ada kanangan nyeri kaula falam yatruku hanteu ninggalkeun ieu si kaum hu kanangan nyeri padaan mangka tuluy ngaduan Nabi Musa Rabbahu ka pangeran Nabi Musa annaha ulai ay bi annaha ulai karena yen sanyana teges nasanyana ieu pirang-pirang kaum Fir'aun kaum mujrimun eta kaum anu doraka musyrikuna pirang-pirang anu musyrik. Faqala ta'ala mangka ngadawu Allah ta'ala pa asri mangka kudu lempang anjeun Musa bikon ilham jati kalawan kotona hamdah wawasliha jeung wasalna hamdah pa asri kudu lempang anjeun Musa biibadi sarta pirang-pirang abdi aing ceuk Allah Bani Israila tegesna Bani Israil lailan dina waktu peuting innakum sanyana aranjeun kabeh muttabaun eta pirang-pirang anu dituturkeun yang tadimu bakal nuturkeun kum karanjeun Fir'aunu kaum Fir'aun wa qaumuhu jeung kaum Fir'aun watruk jeung kudu ninggalkeun anjeun al-bahra kana laut ida qota'ta di mana-mana geus motong anjeun hu kana laut anta tegesna anjeun wa ashabuka jeung pirang-pirang sahabat anjeun rahwa halna sina cicing sakinan anu cicing mun parija anu beulah nyingrai hatta yadhulan sehingga asup kana eta laut al-kibtu kaum kibti saha al-kibtu kaum kibti innahum sanyana kaum Fir'aun jundun eta bala tentara mugrokun pirang-pirang anu dikerem fa'ad ma'anna mangka jadi tentrem hate Nabi Musa bidzalika kalawan itu perintah fa ugriku mangka tuluy dikerem ieu kaum Fir'aun kam taroku mang pirang-pirang eta ninggalkeun kaum Fir'aun min jannatin tina pirang-pirang kebon basatina pirang-pirang kebon wa uyunin jeung pirang-pirang wahangan tajri anu ngocor itu wahangan wa juruin jeung pirang-pirang pepelakan wa maqamin karim jeung tempat anu mulya
majlisin hasanin tempat cicing anu alus wa na'matin jeung kalimatan mut'atin kabungahan kanu anu aya itu kaum Fir'aun biha dina itu kalimatan pakihin pirang-pirang anu sesenangan na'imin anu kegenahan. Allah ngadawuh kelanjutan ayat walaqad fatanna balauna qablahum qauma fir'auna ma'ahu wa ja'ahum rasulun karim. Cenah Allah aing geus nyoba, aku telah memberikan cobaan sebelum terjadi kepada kaum orang Mekah. Kafir Mekah harusnya memberikan atau menjadikan suatu kejadian yang menimpa kepada Fir'aun itu adalah akibat perbuatan kaum yang melakukan kemaksiatan, yang melakukan durhaka, yang melakukan pembangkangan terhadap Rasul yang Allah utus. Kafir Mekah melakukan pembangkangan kepada baginda Rasulullah SAW. Hakikatnya ketika melakukan pembangkangan adab datang. Ketika melakukan penolakan adab datang. Ketika tidak adanya sami'na wa ata'na terhadap utusan yang telah Allah utus dengan benar, maka itu adab akan datang. Ini sudah jelas dicontohkan oleh Allah kepada kaum sebelum orang-orang Mekah, yaitu Allah mengatakan, aku cek Allah telah mencoba memberikan cobaan dalam bentuk siksaan kepada kaum Fir'aun. Wa ja'ahum rasulun karim, dan telah datang kepada mereka Rasul yang mulia, yaitu Musa alaihissalam. An addu ilayya ma an hukum ilahi minal iman an adhiru imanakum bitu'atil. Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa? Kamu lakukan kepatuhan, ketaatan, ibadah kepada Allah melalui ikut kepadaku. Hakikatnya nitah jelema ibadah, nitah jelema taat ka Allah melalui Rasul. Dulu kepada Nabi Musa, sekarang kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Ya, sejak awal, sejak Rasul diutus, ya tetap. Jadi sudah sunatullah yang namanya pembangkangan. Tengawaro teh jelema teh geus teu aneh. Tengawaro henteu, setuju henteu, aya tengah-tengah ya. Ya pro, ya kontra, ya status quo. Ya nu iman, nu teu iman, ya nu antara iman jeung teu iman setengah mateng. Pas naokeun. Orang iman. Dengan cara menuju baik, sedang berupaya iman kita itu baik. Tetap ngaji, sugan we ku ngaji. Dengan ngaji ini mudah-mudahan iman jadi lebih baik. Ya, kita kemampuannya seperti ini. Ya beda dengan ulama-ulama besar, beda dengan ulama-ulama dengan para masyayikh. Kita tingkatannya Masya Allah. Allahu Akbar. Orang lain imannya sudah luar biasa. Ibadallah, ya ibadallah, inni lakum rasulun amin. Dan di situ ada satu pernyataan kata Nabi Musa, wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya aku
lakum buat kalian sebagai rasulun amin, utusan yang amin, utusan yang dapat dipercaya, utusan yang amanah. Nah ini mantap pentingnya amanah. Rasulun amin, utusan yang jujur, utusan yang benar. Jadi kiai kudu benar, jadi aparat kudu benar, jadi pejabat kudu benar, jadi santri kudu benar, jadi hamba Allah kudu benar, kudu jujur, kudu terpercaya, kudu amanah. Harus mencakup segala aspek hal-hal yang baik, baru bisa. Calon terjujur, direkaman jujur ngomong gitu. Sieun salah, orang tuani. Wa antalu 'ala Allahi bi tarki ta'atihi. Jangan sekali-kali kamu sombong di hadapan Allah dengan meninggalkan taat kepada Allah. Jadi ketika orang tidak taat kepada Allah, ketika orang mau ibadah, ketika orang mau melaksanakan perintah-perintah apa yang telah ditetapkan oleh Allah, itu adalah sebuah kesombongan besar. Sombong terhadap Allah. Padahal esensi yang mendasar dalam kehidupan manusia adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ala ta'ala 'ala Allah bi tarki ta'atihi inni atikum bisultanin mubin, burhan mubin. Jangan sekali-kali cek Nabi Musa ke kaum-kaum, aku ini adalah Rasul, utusan Allah, diplot ku Allah. Ya memang ditakdirkan sama Allah Nabi Musa harus menjadi Rasul. Tapi tidak setiap ngaran Musa berarti Rasul. Ayah ngaran Musa lain Rasul. Tapi Rasul anu waktu itu adalah namanya Musa. Dengan pondok harus segitu aja. Tapi hebat. Akhirnya juga malah apa nurutan ngaran Musa, tapi itu hebat. Jangan lain Rasul. Utusan kepala desa. Itu utusan Allah langsung. Ini atikum bisultanin mubinin bayinin ala risalati. Tapi apa yang terjadi? Ketika Nabi Musa alaihissalam mengatakan seperti itu, mereka kaum-kaum bukannya merespon positif. Ketika Nabi Musa mengatakan aku adalah Rasul yang Allah utus dengan membawa dalil yang benar, risalah yang benar, apa reaksi kamu? Tidak semuanya merespon apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ini akan menjadi sunatullah, dan memang sudah menjadi sunatullah. Ketika kita melakukan seruan terhadap kebaikan, manusia akan seperti itu kepada kita. Suatu saat kalian menjadi ustadzah, suatu saat kalian menjadi ulama yang Allah takdirkan apapun jadinya, harus yakin tidak setiap orang akan cinta, tidak setiap orang akan setia. Hati-hati. Tidak setiap orang akan selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Tidak. Santri saja di sini sekian ratus belum tentu semuanya setuju. Malah banyak yang setuju tidak ngaji, setuju. Kalaupun lama suka kapan berhentinya ngaji. Ayo gitu ya. Ayolah. Ngaji atau surah. Malah guru ngaji bagaimana? Ngaji. Ya prena. Malah kita ngadu akil kan guru kan. Yang teuing aya kasibukan teu ngaji. Kira guru rek gering tuh.
pengalaman. Betul-betul ting dulu teh ngaji Allah tiap detik kata ngaji kira rek ngaji sudah tuh buka pemajikan guru. Setelah Nabi Musa alaihissalam direspon oleh kaum seperti itu, maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan di dalam Al-Quran apa yang disampaikan oleh Allah, wa inni uttu bi rabbi wa rabbikum antarjumun bil hijarah. Bukan pangeraksa ka Allah, pangeran kaula jeung pangeran aranjeun kabeh. Tina apa yang akan dilakukan oleh mereka, yaitu tentang melempar mereka dengan batu, bil hijarah, dengan pirang-pirang batu, ku batu. Boro-boro di amplopan Nabi Musa, boro-boro beres ceramah, boro-boro dijemput di Grab, boro-boro disiapkan sate, boro-boro dibere ongkos, boro-boro dibere dahar can ngudut. Oh, hari ini sedang ceramah bibir keur kiai, lauk mas badag keur kiai, sate keur kiai, soto keur kiai, siti pantas kutan. Kalau bapak siti itu mati pantas. Sebelumnya, kalau hari ini ketika kita melakukan seruan kebaikan, ketika kita mengajak ketaatan, ketika kita mengajak ketakwaan kepada masyarakat, tiba-tiba merespon mereka dengan diam di rumah tanpa hadir, dengan mereka tidak berangkat ke tempat pengajian, itu kecil dibandingkan dulu, nggak ada apa-apanya. Yo, ngaji pakai kursi dari muter ayat cai berarti ngerekam lah urusan. Belum dihadapkan dengan santri yang taat patuh kieu, itu ngerti jadi kamera. Di luar sana mereka ada yang tidur. Rasul ketika menyampaikan dakwah itu pikiran we. Saya itu pikiran sana. Panjang terus. Rasul berdakwah di Jebean. Asli ya tanah. Nabi Musa, bayangkan, seandainya kamu tidak mau membenarkanku, seandainya kamu tidak mau iman kepadaku, oke, tapi tolong jangan menyakiti aku. Bayangkan, ada apa dengan kata-kata itu? Artinya tidak ada satu kesombongan yang ditampilkan oleh Rasul Allah ketika mengajak kebaikan. Kayak salah tengah warung didoakan ku aing ka Allah si bengok kabeh kayak salah tengah warung kita gitu kamu tengah warung aing kene aing minta ka Allah malaikat Jibril supaya nurunkan
bentar gelap di kabeh. Jadi Nabi Musa, seandainya kamu tidak mau iman, seandainya kamu tidak mau membenarkan aku sebagai utusan Allah, oke, no problem, resiko ditanggung sendiri. Tapi tolong jangan sakiti aku. Sakit rasanya. Tapi tentu bahasa Nabi Musa tidak ada kata-kata seperti itu. Nabi Musa bukan sosok seorang nabi yang lebay. Beda jauh kurang kan kalau ceramah tiba-tiba ya jelun ataupun naon jelun matanya itu harga pisan ka urang. Ustami cumi kan hargaan urang teh. Begitulah. Sudah nabi, rasul, sudah disiapkan segala-galanya oleh Allah. Semua yang berbentuk kecerdasan Allah berikan kepada nabi dan kepada rasul totalitas secara sempurna. Kecerdasan intelektualnya, kecerdasan spiritualnya, kecerdasan mentalitasnya, kecerdasan sosialnya, kecerdasan akuntabilitasnya, Allah berikan semuanya. Kita diberi oleh Allah total juga, tetapi bijanan tekabe seetik, pintar seetik, knowledge pintar, cerdas seetik, cerdasna dan agamana tepati cerdas, agama rada cerdas dengan pengetahuan umum teu cerdas, agama rada cerdas, pengetahuan umum rada cerdas, dan sosial tepati cerdas. Kalau nabi totalitas diberikan oleh Allah. Kenapa? Mengemban amanah yang begitu berat. Kita ya walaupun bagaimana kita tidak pernah akan bisa sama dengan Nabi dan Rasul. Sekalipun Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya Rasulullah Muhammad, kul innama ana basyarum mislukum. Katakan, aku ini seperti, tapi tidak seperti Rasul, tidak seperti kita. Waduh ya Allah. Mau bagaimana kita membandingkan dengan Nabi, mau bagaimana kita membandingkan dengan Rasul, tidak bisa dibandingkan dalam segala. Boro-boro kita akan membandingkan dengan Nabi, dengan Rasul, dengan kiai, dengan para ulama, dengan para masyayikh, pimpinan-pimpinan pondok pesantren yang ada di kita, dengan ulama-ulama besar, dengan Masya Allah. Dari segi ilmu kita tidak bisa mengimbanginya, dari segi amal tidak bisa. Ya kalaupun kita ngaji malam ini, kalaupun kita ngaji semata-mata hidayah dari Allah, kita masih mau ngaji, alhamdulillah, luar biasa. Padahal robahu anaulai kaum mujrimun. Akhirnya Nabi Musa mengatakan dan berdoa kepada Allah. Padahal maka berdoa Nabi Musa kepada Tuhannya, annaha ulai bi annaha ulai kaum mujrimun musyrikun. Ya Allah, kata Nabi Musa, seolah-olah begitu kalau dibahasakan kita, ini mereka ini kaum-kaum yang mujrimun, yang selalu maksiat, yang selalu durhaka, musyrik. Kalau dilogikakan, ketika aku berhadapan dengan kaum yang sudah keterlaluan ini, harus apa yang aku lakukan ya Allah? Nah, artinya ketika kita sudah upaya yang dilakukan, strategi yang dibangun, gaya yang dijalankan sudah tidak kuat, nah, akhirnya kita ngomong, ya Allah, belajar sudah, ngaji sudah, sekolah sudah, diam pondok sudah, berdoa sudah. Tapi kenapa aku tidak bisa melakukan perubahan terhadap itu? Ada apa ya Allah? Satu kata, tawakal. Mangga Gusti nyamakeun.
mangga badai kitu badai kieu ge da teh panon teh seribu. Itu sanaos meta budalapan. Loba lapang. Loba hareudang, cai teh aya, terus halodo. Ari ngaji kudu abdi teh Gusti. Itu kasangan tina naon Gusti. Padahal bahu anna ulai kaum mujrimun. Qala ta'ala Pasri bi'ibadi lailan innakum muttara'un. Bi'ibadi Bani Israil. Musa cek Allah, kalau memang kaum-kaum tersebut dalam kondisi seperti itu, balaga, berdenggong, bege-bege, mujrimun, musyrikun, kata Allah, berangkat kamu, jalan, ikut, bawa olehmu pasukanmu yang setia, yaitu dari kalangan Bani Israil. Lailan, waktu malam. Nabi Musa alaihissalam menuju laut itu di malam hari. Wah, kemarin ngobor cina apa malam hari. Paingan apa bahasa Indonesia-nya? Pesan sunal-sunal era direkam. Salah ngomong, salah ngomong. Pantesan ya kan? Paingan. Nah, sama ya. Orang sudah bining paingan. Paingan atuh. Ternyata perjalanan yang mengasihkan itu adalah ketika berjalan di waktu malam. Lamun duaan, lamun berjalanan sorangan, ngaliwat astana, aya anyar nu maot. Aduh, jika ada arera. Segala pasri bi'abadi lailan innakum muttaba'un. Tenang, banyak orang yang akan mengikutimu. Oh, artinya ketika kita berjalan menuju kebaikan, jangan takut. Di belakang itu antri. Ketika kita kehilangan orang yang satu, maka di belakang antri orang mau memburu kita. Camkan, maknanya jauh. Ketika kita ada satu masalah, jalan menuju mana? Masjid. Kapan? Malam. Untuk apa? Qiyamul lail. Lakukan apa? Doa. Apa di situ? Minta ke Allah. Ya Allah, ya banget model gila. Mas seperti tampilan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ditinggali peron. Musa alaihissalam berangkat menuju laut, ternyata Firaun dan kaum-kaumnya ngikut. Ternyata itu merupakan strategi Allah, itu strategi Allah. Yang Nabi Musa sendiri tidak mampu memprediksi, yang Nabi Musa sendiri tidak bisa mampu mempersepsi apa sebenarnya akan terjadi. Kalimat kita mungkin berkata, Allah kan mengaku ulangnya. Karena kita ini bukan mak, pokoknya ini tak terus ke bawah. Ini penting. Kemana Gusti? Kemana yang mana? Rek naon itu apa? Ini engkege bakal nuturkeun. Oh ternyata ini. Firaun bersama balanya yaitu kaum Kipti ikut.
Seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berjalan, dia ikut nuturkeun. Ai Nabi Musa bangkena salamet, ai Firaun nyata tadi dikecemplung. Artinya ada apa di situ? Masya Allah Rabbana. Strategi ilahi tidak pernah terkalahkan oleh strategi insan. Tidak pernah strategi insani bisa memprediksi strategi ilahi. Tatkala Allah sudah mengatur segala-galanya, tatkala Allah sudah punya kebijakan, maka manusia cuma bisa bilang, mangga Gusti abdi nyengakeun ka Gusti. Makanya jangan sombong, sehebat apapun otak manusia, sehebat apapun pemikiran manusia, sehebat apapun strategi manusia, sehebat apapun cara yang dilakukan oleh manusia, gak mungkin mampu bisa mengejar apa yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hari ini kalian tidak ada apa-apa, mohon maaf, suatu saat yang mengajar kalian itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kalian. Kalian insya Allah akan menjadi orang hebat. Kalian insya Allah yang akan menjadi manusia manfaat. Mungkin kalau malam ini hanya ngaji di sekitar 800-700-an, 900 lah, 1000 aja ya. Mungkin kalian nanti ngajinya di atas 5.000 orang. Masya Allah. Ngaji di pasar. Padahal ada yang ikut. Ribuan jamaah juga. Di mana-mana ngaji di pasar. Nggak ada yang ikut. Nanti malah lagi ngomong hayal kayak. Watrukil barok, rahwa, sok, cekalon, lakukan, putus, eta laut. Dalam artian belahkan eta laut, dibelahkan ku Nabi Musa. Apa yang terjadi? Nabi Musa lewat, innahum jundun mughraqun. Begitu Nabi Musa alaihissalam lewat, kaum-kaum bersama Firaun, kaum Kipti lempang nuturkeun nanti dalam. Bayangkan, segalanya itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada kalimat sulit bagi Allah. Menjadikan, tidak menjadikan, meluluskan, tidak meluluskan, mengadakan, tidak mengadakan, bagi Allah segalanya mudah. Yang begitu Fir'aun angkuh, yang begitu Fir'aun sombong, yang begitu bala Fir'aun merasa paling hebat, tatkala sudah berhadapan dengan Allah, hanya berhadapan dengan laut saja. Ada satu pertanyaan, bisakah Allah menghancurkan Fir'aun dan kaumnya tanpa harus melalui laut? Bisa. Bisakah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan Fir'aun dan kaumnya tidak perlu harus menggunakan tongkat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa? Bisa? Bisa. Tapi lalu kenapa Allah memberikan seperti itu? Hikmah daripada itu adalah ketika kita ingin mendapatkan satu ketetapan Allah, tetap makom asbab. Ingat, kita adalah manusia biasa yang butuh dengan proses. Bisa ngaji bukan tiba-tiba. Jadinya kiai bukan tiba-tiba. Jadinya ustadz bukan tiba-tiba. Jadinya ulama bukan tiba-tiba. Ada proses yang harus dilalui oleh kita. Dari mulai ngaji jurumiyah, ngaji imriti, ngaji yakul sampai alfiah, sampai kitab-kitab besar. Dari mulai kitab Sabina sampai Fathul Mu'in sampai Yana sampai terus ada proses. Tidak cukup 1 tahun. Gak bisa untuk menjadi sebuah kehebatan atas dasar instan, itu gak bisa. Kehebatan tidak bisa didapat dengan instan, gak bisa. Camkan. Ada proses. Tidak bisa simsalabim abrakadabra, itu tidak bisa. Yang bisa itu hanya tukang sulap. Waduh, berbagai macam kebun-kebun yang mereka tinggalkan,
sumur-sumur yang mereka tinggalkan, wa juru'in wa maqamin karim, pohon-pohon yang mereka tanam tinggalkan, tempat-tempat yang indah mereka tinggalkan, majlisin hasanin wa na'matin kanu fiha fakihin, mereka selalu bersenang-senang, bernikmat-nikmatan dengan apa yang Allah berikan, fasilitas. Segala fasilitas mereka diberi oleh Allah SWT. Tapi tatkala mereka apa yang tadi dikatakan mengikuti Nabi Musa masuk ke laut, semua ditinggalkan. Apa artinya? Bentuk kenikmatan apapun yang Allah berikan dalam duniawi ini semuanya berbentuk sementara, dan itu hanya merupakan titipan belaka. Apa yang harus kita sombongkan dari dunia ini? Semuanya titipan Allah. Jangankan harta, umur kita ini titipan Allah semua. Kecantikan titipan, kegantengan titipan, jabatan titipan, harta titipan. Kalau titipannya nanti diambil oleh yang nitip, siapa yang nitipnya? Abiyala irabdikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang mana yang tak akan kau dustakan? Semuanya Allah titipkan pada kita. Ayo, kuberikan sarana prasarana untuk mengabdi kepadamu. Kuberikan sarana prasarana untuk beribadah kepadaku. Kuberikan kekuatan kepadamu untuk bisa beribadah kepadaku. Kuberikan fasilitas untuk bisa taat kepadaku. Di saat kita tidak taat, di saat kita tidak beribadah, maka berarti pada saat itu pula kita sudah menjauhkan diri kepada Allah yang memberikan segala fasilitas kepada kita. Dan tatkala kita sudah menjauhkan diri daripada Allah, kita tidak melakukan taat dan ibadah kepada Allah, maka kita termasuk orang-orang sombong yang luar biasa. Mudah-mudahan ada manfaat. Allah alam bisawab. شكرا يا ربي شكرا